Berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Makassar siang ini. Masih bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda, dan pendengar saat ini saya akan menyapa Anda dalam dialog khusus siang hari ini ya di ruang dengar Anda. Rupanya saya langsung kedatangan ataupun mungkin sudah hadir di studio kita ini bapak-bapak kita dari Ditlantas Polda Sulawesi Selatan ini ya, yang akan berbincang di ruang dengar Anda di Pro Sateri Makassar ini terkait aturan lalu lintas di jalan tol dan juga bagaimana sih pengawalan dari bapak-bapak di Ditlantas ini yang masyarakat mungkin pengen tahu ya. Dan alhamdulillah saya sudah kedatangan beberapa narasumber saya nih di kesempatan siang hari ini. Di antaranya ini ada yang pertama nih dari Kasubdit ya, Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Selatan, Bapak AKBP Restu Wijayanto SIK ya. Saya menyapa beliau dulu ini ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Restu Wijayanto SIK ya, kalau nggak salah saya. Siap. Mohon dikoreksi nih komandan kalau salah. Sudah benar Pak. Asal tidak ganti nama. Asal tidak ganti nama ya. Iya, kabarnya sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah Pak. Terima kasih. Iya. Dan ternyata nggak sendiri nih Pak Restu nih. Betul. Hadir di studio nih. Mungkin bisa diperkenalkan dulu kan nih kepada yang berikutnya nih Pak. Dengan siapa nih saya? Ya. Terima kasih. Saya dengan Kompol Bagus Putut selaku Kasidikmas Subdit Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Selatan bersama saya AKP Marliani Kanit AKP. Mas. Waduh. Iya. Mudah-mudahan semua sehat ini dan tetap semangat ini Pak ya di siang hari ini. Tentunya ingin berbagi informasi kepada masyarakat kita ya, khususnya di Sulawesi Selatan di bawah jajaran Polda Sulawesi Selatan ini. Ini topiknya menarik Pak. Aturan lalu lintas di jalan tol. Mungkin ya kita menyimak beberapa media beberapa waktu kemarin ini. Banyaknya masyarakat yang melanggar begitu Pak aturan lalu lintas, mungkin saat berada di jalur khususnya di jalan tol ini. Nah, mungkin bisa dibuka di sini perbincangan kita Pak siang hari ini soal aturan lalu lintas di jalan tol itu seharusnya seperti apa sih Pak? Ya, seperti apa sih kendaraan atau apa, kan mungkin sudah ada spesifikasinya dari pengelola tol sendiri, tapi kalau dari di Ditlantas Polda sendiri khususnya yang berhubungan dengan lalu lintas ini seperti apa Pak? Baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, luar biasa. Siang hari ini kita bisa bergabung bersama. Pada dasarnya penggunaan kendaraan bermotor semuanya tetap tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait dengan Undang-Undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun khusus untuk di jalan tol tentunya ini proyek pemerintah dan juga fasilitas umum yang harus kita jaga. Ada beberapa peraturan perundang-undangan dan juga peraturan pemerintah yang mengikat di dalamnya. Seperti contohnya penggunaan sabuk pengaman, penggunaan lampu dan lain-lain, semua sama persis ketika di jalan raya. Tetapi untuk di jalan tol ada aturan-aturan khusus seperti pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Di situ dijelaskan tentang siapa yang memiliki hak untuk masuk ke dalam jalan tol atau sebagai pengguna jalan tol. Dan di situ salah satu peraturan khusus yang memang harus kita patuhi. Jadi selain Undang-Undang 22 Tahun 2009, kita juga harus mematuhi Undang-Undang 38 2004 tentang jalan tol. Mungkin begitu Pak. Baik, ini peraturan itu biasanya ada peraturan khusus gitu tadi dikatakan bahwa di tol itu berbeda sedikit ya dengan jalan umum. Nah, kenapa nih banyak juga yang bertanya nih Pak, kalau motor kenapa sih nggak boleh? Ya betul itu. Kenapa sih Pak nggak boleh? Ini kan sudah banyak banget ini. Ya. Apalagi kalau di Makassar yang punya tol layang atau mungkin tol yang dulu pun itu sering kali itu paling masyarakat sering sekali
Apalagi yang viral-viral sekarang. Benar sekali. Kenapa sih Pak? Kenapa? Mungkin masyarakat pengen tahu nih. Saya mewakili aja nih Pak. Setidaknya mewakili suara hati rakyat dan masyarakat kita semua di sini. Saya sebagai pengguna jalan juga Pak, biar tahu juga. Betul Pak. Jadi terkait dengan peraturan perundang-undangan dan juga peraturan pemerintah sudah kami sampaikan tadi bahwa di Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 setiap orang pada pasal 63 yang bukan pengguna jalan tol itu baik dengan sengaja maupun tidak sengaja memasuki jalan tol dapat dikenai pidana kurungan. Untuk yang sengaja 14 hari, untuk yang tidak sengaja bisa dikenakan 7 hari atau denda Rp1.500.000. Itu terkait dengan sengaja atau tidak sengaja. Nah ini kembali ke siapa yang sekarang berhak menggunakan jalan tol. Di situ dijelaskan pada PP nomor 15 tahun 2005 di pasal 38 bahwa jalan tol hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Roda 4 atau lebih. Betul, dan ini sudah secara eksplisit disampaikan tol hanya untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Ini kalau kita bicara terkait dengan undang-undang. Nah, di sini kami juga ingin menekankan pada faktor keamanan dan juga keselamatan pengendara kendaraan bermotor. Jadi selain undang-undang, di sini ada kajian lalu lintas bahwa kita ketahui bersama jalan tol ini memiliki badan jalan yang sangat luas, sangat lebar, dan juga memang spek jalan tol dipersiapkan untuk kendaraan besar dengan kecepatan yang tinggi. Otomatis di situ angin dan juga tekanan angin cukup besar. Bisa kita bayangkan ketika sepeda motor atau mungkin sepeda semua yang beroda 2 terkena angin, di sini otomatis akan faktor keselamatannya ada potensi kerawanan kecelakaan dan menimbulkan kefatalan pada penggunaan lalu lintas. Oleh karena itu pemerintah melalui kajian-kajian sebelumnya menetapkan untuk jalan tol yang saat ini ada di Provinsi Sulawesi Selatan belum diperuntukkan kendaraan roda 2. Mungkin ada di beberapa wilayah lain, seperti saya pernah baca di tol Bali Mandara atau mungkin di tol Suramadu atau mungkin di beberapa negara lain paling dekat di Johor Bahru dan Kuala Lumpur. Kendaraan roda 2 diperbolehkan masuk ke jalan tol. Namun demikian ada peraturan pemerintah dan bagaimana kendaraan roda 2 itu boleh diperkenankan masuk ke jalan tol. Jadi sekali lagi saya garis bawahi di sini mengenai keamanan dan keselamatan para pengendara kendaraan bermotor. Ini yang paling penting. Kami sangat sayang dengan para pengendara. Jangan masuk tol dengan menggunakan roda 2. Sayangi nyawa kita. Apalagi roda 3 Pak kalau di Makassar Pak ya. Betul sekali itu Pak. Roda 3 nanti beda lagi ceritanya itu Pak. Iya benar. Banyak kan yang viral itu Pak berapa kali itu di ini. Aduh pusing juga geleng-geleng kepala nih Pak polisinnya. Baik. Nah kalau mungkin ya kita ketahui juga memang kalau memang di jalan tol ya memang jalurnya cepat ya. Kendaraan bermotor bisa oleng dan sebagainya dan makanya juga dipersiapkan ada jalur khusus untuk pesepeda motor Pak ya. Ya betul, betul untuk sekali. aksesnya sendiri kalau dalam kota memang tidak diperkenankan karena itu. Ya. Nah kita pengen tahu juga yang mungkin banyak masyarakat juga tahu lagi nih Mas, saya pakai masyarakat terus nih Pak ya. Kawan-kawan kita di luar sana. Ya betul. Iya, ini banyak juga nih Pak pengawalan, khususnya pengawalan misalnya para pengantar jenazah nih Pak. Ya. Nah ini juga nih beberapa kali nih ada chaos, ada apa gitu ya. Khususnya yang mengambil jalur tol. Ya. Boleh nggak sih ini aturannya memang untuk menggunakan jalur tol khusus para pengawal jenazah misalnya. Ya. Jadi terkait dengan pengawalan atau iring-iringan jenazah. Biasanya. Oke, saya kembali lagi ke aturan undang-undang dulu ini Pak. Basicnya lagi. Betul, basic lagi. Saya harus bicara ada dasarnya ini Pak. Atas dasar hukum. Betul, atas dasar hukum dulu. Jadi kembali ke aturan. Siapa yang mendapatkan prioritas di jalan raya? Kemudian siapa yang seharusnya punya kewenangan untuk melaksanakan pengawalan, kan begitu Pak ya. Jadi dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 di pasal 134 di situ disebutkan ada 7 kendaraan yang mendapatkan prioritas di jalan raya. Nah, pengertian prioritas di jalan raya ini berarti
mereka berhak mendapatkan pengawalan untuk mendapatkan prioritas. Prioritas di sini contohnya seperti ada lampu merah. Karena prioritas dapat dilakukan diskresi kepolisian, walaupun lampu merah, dengan adanya petugas di titik-titik tertentu, kendaraan tersebut karena prioritas boleh terus melaju. Nah, ini contohnya kendaraan prioritas. Ada 7 di sini. Yang pertama adalah pemadam kebakaran yang sedang bertugas. Ini yang sedang bertugas, Pak ya. Jadi kalau ada petugas pemadam kebakaran sekedar pulang makan, ini tidak dapat prioritas, Pak ya. Tapi yang sedang bertugas. Kemudian ambulan pengangkut orang sakit. Karena ada orang sakit mereka dapat prioritas jalan. Kemudian yang ketiga adalah kendaraan pimpinan lembaga negara. Di situ termasuk presiden, lembaga tinggi negara. Kemudian ada juga pejabat negara asing. Yang keempat ini kendaraan pejabat negara asing di sini contoh, misal ada kendaraan duta besar atau konsul jenderal dari negara-negara sahabat. Mereka berhak mendapatkan prioritas atau pengawalan. Kemudian yang kelima adalah lembaga internasional tamu negara. Contohnya di sini ada misal dari PBB, sedang ada kegiatan di wilayah kita, UNHCR atau mungkin UNICEF, mau ada kunjungan, mereka memiliki hak untuk mendapatkan prioritas atau pengawalan. Kemudian yang ke-6 di sini adalah iring-iringan pengantar jenazah. Nah, ini yang menarik. Jadi iring-iringan pengantar jenazah sudah wajib hukumnya kita prioritaskan. Harus mereka mendapatkan hak untuk kita prioritaskan, mendapatkan hak untuk kita kawal. Nah, mereka untuk teknis pengawalannya ini yang terkadang perlu kita siapkan lebih baik. Seperti yang tadi disampaikan bahwa kenapa Pak ini kok banyak sekali orang naik motor kawal jenazah sampai terjadi insiden terhadap pengguna jalan lain. Kembali lagi bahwa iring-iringan pengantar jenazah ini mendapatkan prioritas. Namun kita harus lihat siapa yang memiliki kewenangan untuk pengawalan, bahwa di pasal 135 Undang-Undang 22 tahun 2009 yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawalan adalah petugas Polri. Tidak harus petugas lalu lintas, boleh dari Polsek, boleh dari Polres atau kendaraan Sabara, Bima, semua kendaraan yang memiliki rotator dan sirine. Mereka dapat melakukan pengawalan. Jadi bila ada yang melakukan pengawalan dengan kendaraan pribadi, ini bukan pengawalan resmi dan seharusnya sesuai undang-undang. Jadi memang seharusnya dikawal oleh polisi. Disitulah akan lebih ditertibkan sehingga harapannya tidak terjadi insiden seperti yang sebelum-sebelumnya. Mungkin gitu, Pak. Tapi kalau untuk akses masuk ke tol gimana nih, Pak? Ya kembali lagi kalau akses masuk ke tol kita lihat situasi di lapangan. Seperti kita ketahui masyarakat kita di pesisir sebelah bagian Kota Makassar yang ada di badan tol kan, itu biasanya menggunakan akses juga nih Pak. Gimana betul nih Pak? Jadi kembali ke peraturan perundang-undangan. Tetap ya Pak ya. Tetap bahwa kita harus mematuhi, kita harus benar-benar tunduk pada hukum karena ini kita sedang menciptakan bagaimana masyarakat di Kota Makassar memiliki benar-benar pemahaman hukum yang baik. Dan mengingatkan juga ini untuk Anda semua, bukan hanya Makassar juga nih, karena ini berbicara soal Sulawesi Selatan juga nih untuk Anda ya. Mungkin masyarakat di luar Makassar Raya mungkin yang terlintas jalan tol. Nah, yang masuk ke Kota Makassar mungkin belum paham mungkin aturannya dan sebagainya. Bisa dijelaskan nih bersama bapak-bapak kita nih di kesempatan siang hari ini. Tapi saya punya banyak pertanyaan lagi nih Pak. Nggak apa-apa ya Pak? Tapi saya pending dulu karena kita mau lewatkan dulu satu informasi ini dan saya juga mengundang Anda nih pendengar, baik mungkin warga Kota Makassar ataupun Sulawesi Selatan yang lagi dengar obrolan kita siang hari ini. Bisa bergabung juga nih kalau ada mungkin ditanya-tanya nih bersama Bapak Restu di sini dan kawan-kawan dari jajaran Ditlantas Polda Sulsel, bisa langsung gabung di 082133339440 karena topiknya memang soal pengawalan ataupun kendaraan berlalu lintas di tol seperti apa ini. Kita buka line teleponnya untuk Anda. Tapi saya akan kembali setelah yang berikut ini dulu. Berhenti, minggir deh. Pak, please Pak, jangan tilang saya Pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya Pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocet, saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini Pak, saya masih jomblo akut Pak. Berat hidup saya Pak, berat. Kamu nggak tahu gimana
keadaan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek. Maafin saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak. Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan. Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisirin rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat baju, lihat baju, lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil. Mobil? Hah? Mobil masih di mall? Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Baik, kita masih bersama di dialog Lintas Makassar siang ini. Aturan lalu lintas di jalan tol dan pengawalannya, ya. Saya masih bersama bapak-bapak dan ibu dari Ditlantas Polda Sulawesi Selatan nih. Baik, mungkin untuk Anda silakan yang mau gabung, mau tanya-tanya, mumpung saya bersama beliau-beliau di sini membuka ruang kepada Anda di 0821 3333 9440 untuk konsul. Mungkin ada yang kurang diketahui soal undang-undang berlalu lintas, misalnya mungkin saat Anda masuk di jalur tol ataupun juga mungkin seputar arus lalu lintas di seputaran Kota Makassar nih. Terkait juga mungkin soal pengawalan nih Pak ya. Saya ke Bapak lagi kembali. Ini dititipin juga nih pertanyaannya. Soal pengawalan kita masuk ke sini Pak. Kalau Bapak tadi mengatakan ada pengawalan itu harus memang dari pihak kepolisian. Apapun itu yang mungkin sampai harus memang dikawal oleh yang sudah sepatutnya memang tugasnya begitu Pak ya. Betul. Bukan masyarakat umum. Betul. Ini sering disalahgunakan ya. Mungkin kalau boleh dikatakan seperti itu, karena memang harus ada informasi, ada penyampaian informasi untuk pengawalan misalnya Pak ya. Adakah rangkaian acara mungkin yang punya massa, punya apa, itu memang harus ada pengawalan begitu. Bukan hanya mungkin pada pengantaran jenazah atau ambulans ya pengawalannya. Bagaimana sih sebenarnya Pak prosedur yang masyarakat harus lalui untuk mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian? Baik itu mungkin bersifat urgent ataupun mungkin terencana misalnya besok atau lusa gitu. Betul. Gimana tuh Pak? Ya, terima kasih. Sekali lagi kami juga ingin sampaikan di sini bahwa Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan membuka pintu untuk rekan-rekan di luar sana yang membutuhkan pengawalan dari Polri. Nah, untuk prosedurnya itu sendiri dapat dilaksanakan seperti yang disampaikan tadi, boleh bila memang urgent dan mendadak, kami menyiapkan satu nomor hotline untuk bisa dihubungi langsung melalui Kainduk PJR yang ada di jalan tol, dan juga bisa melalui surat. Jadi dengan surat resmi bermohon kepada Polri dalam hal ini, misal mau pada Dirlantas atau kepada kepolisian terdekat. Misal Bapak Ibu sekalian ada jauh dari kantor Ditlantas, mungkin ada di kelurahan tertentu atau kecamatan yang butuh jarak menuju ke Ditlantas, bisa dipermudah dengan mendatangi polsek terdekat di tempat tinggalnya. Dan dari Polri juga
di tingkat Polres kami memiliki beberapa personil Babin Kamtibmas. Di situ mungkin bisa diberdayakan untuk bertanya bagaimana prosedur untuk permohonan pengawalan dari pihak kepolisian. Jadi bisa melalui surat atau untuk urgent bisa menghubungi nomor telepon yang sudah kami siapkan untuk bisa langsung dihubungi dan dimintakan pengawalan, misal untuk pengawalan dan iring-iringan jenazah. Gitu, Pak. Artinya open ya Pak, betul, terbuka untuk masyarakat ini. Selama masyarakat membutuhkan, silahkan saya konfirmasi. Gitu betul ya, sekali, betul sekali Pak. Karena dipermudah nih sampai di Polsek. Betul Pak, kami buka link sampai di Polsek untuk mempermudah masyarakat dalam hal pelayanan prima dari kepolisian. Iya. Baik. Nah, untuk Anda pendengar, seperti itu ya informasinya, bahwa silahkan kita siap ya dari bapak-bapak polisi siap kok mengawal ini kapanpun dikonfirmasi atau diinformasikan, pasti siap membantu. Betul. Nah, penggunaan pengawalan nih di masyarakat ada nih beberapa Pak ya, beberapa kelompok masyarakat, beberapa kelompok anak muda mungkin yang beberapa kali juga viral pernah berdebat begitu dengan aparat di jalan ya terkait pengawalan. Betul. Ya. Itu sebenarnya memang gimana sih sebenarnya? Mereka berdalih kemanusiaan, ingin membantu, gitu Pak. Tapi tidak boleh melakukan pengawalan itu tanpa seizin dari polisi atau mungkin gimana Pak? Betul sekali. Jadi terkait dengan teman-teman kita di luar sana. Iya, kalau di Makassar kan ada juga nih beberapa titik Pak. Iya. Dan kemarin juga sempat viral juga. Kembali lagi ke kewenangan bahwa kenapa ada satu organisasi atau mungkin satu lembaga yang punya kewenangan untuk mengawal. Kembali lagi, untuk pengawalan itu sendiri butuh adanya kompetensi dari para pengawal. Mereka harus dididik bagaimana cara mengawal yang baik dan benar, bagaimana cara mendahului kendaraan, bagaimana cara membuka jalur, kemudian bagaimana cara menutup jalur. Itu semua harus dilatihkan. Jadi kembali lagi, bila ada yang sangat peduli kemanusiaan dalam hal mengiring pengantaran jenazah, kami sangat mendukung dalam artian kembali ke aturan yang sudah ada pada undang-undang kita. Jadi kita harus taat pada aturan. Kalau memang mau mau mengawal iring-iringan jenazah, tentu dapat dilaksanakan dari komunitas motor misal. Namun demikian taat aturan, seperti contohnya pengawalan depan tetap dari pihak kepolisian. Karena memang sudah diatur dengan undang-undang siapa yang boleh menggunakan rotator berwarna biru, rotator berwarna kuning, rotator berwarna merah. Itu semuanya memiliki fungsinya masing-masing. Jadi tidak bisa digunakan misal saya suka warna merah, akhirnya saya pakai sirine lampu rotator warna merah. Tidak bisa begitu. Semua sudah diatur dan tetap taat pada aturan. Jadi misal dikawal kendaraan roda 2 mau mengiringi dipersilahkan, tapi tetap kembali lagi, misal melalui jalan tol otomatis tidak bisa. Maka dari itu kendaraan roda 4 atau lebih dikawal dengan kepolisian. Misal ada keluarga dari almarhum yang akan ikut dalam rombongan, dipersilahkan. Jadi setelah mobil pengawalan, lalu mobil ambulan atau jenazah, kemudian pihak keluarga, tetapi motor sesuai undang-undang tidak bisa memasuki jalan tol. Gitu. Tapi kalau memang mau, Pak harus dengan motor, silakan. Ada juga jalan lain yang memang tidak melanggar aturan, tidak melanggar undang-undang, tidak melewati tol, tapi tetap bisa sampai di pemakaman. Gitu. Iya. Artinya koridornya masing-masing Pak ya? Tetap kembali ke situ Pak. Betul. Tetap kembali. Betul. Tapi bagaimana mungkin mungkin ada penghususan nih Pak dari Ditlantas Polda terkait mungkin beberapa komunitas saudara-saudara kita ini yang selama ini mungkin terasa terbantu masyarakat oleh kehadiran mereka, tapi secara aturan belum tahu, belum memahami bagaimana mengawal, misalnya juga memecah kepadatan arus lalu lintas. Ya kalau kita tahu mungkin Makassar siang, sore, malam itu luar biasa Pak ya. Betul. Mungkin ada nggak nih program dari Ditlantas Polda Sulsel untuk memberikan mereka pemahaman atau mungkin ada pembinaan kepada mereka sebaiknya seperti apa? Baik. Jadi tetap kami punya satu program di Subdit Kamsel, Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas, pada seksi pendidikan masyarakat. Kami punya program untuk mendidik komunitas motor untuk menanamkan
tertib berlalu lintas, menumbuhkan kesadaran pemahaman berlalu lintas, tapi lebih kepada keamanan dan keselamatan safety riding dari para pengemudi, bukan dalam hal khusus pengawalan, karena kembali lagi ke masalah kewenangan, siapa yang memiliki kewenangan untuk mengawal. Jadi bukan kami menghalangi masyarakat tidak boleh membantu, tidak, tapi harus sesuai dengan aturan dan kompetensi yang berlaku. Mungkin nanti dari rekan saya Pak Bagus bisa menyampaikan terkait dengan pelatihan atau pendidikan masyarakat terkait dengan safety riding gitu, Pak. Gimana tuh Pak Bagus? Langsung saja saya todong Pak Bagus deh kalau begitu. Untuk safety riding, untuk keamanan dan keselamatan berkendara selama di jalan nih Pak. Jadi selama ini kita sudah membina rekan-rekan kita, teman-teman kita dari klub-klub motor, baik motor maupun mobil, tetap kita bina. Di skala Sulawesi Selatan atau Makassar aja nih Pak bicaranya? Kalau kita konteksnya kebetulan itu kantor kita di Makassar, jadi audiensnya, pesertanya otomatis Makassar. Tapi tidak menutup kemungkinan atau mungkin faktanya memang setiap Polres itu mempunyai tim-tim tersendiri. Dan itu memang sudah program daripada Kamsel itu. Jadi kita mendidik para komunitas-komunitas ini untuk tertib berlalu lintas dengan cara bagaimana mereka berlalu lintas yang baik dan benar. Tentunya bagaimana cara melambung, bagaimana mereka berhenti di belakang garis stop manakala di traffic light, dan itu sebagainya. Nah, kembali lagi masalah pengawalan, khusus pengawalan ini tidak diizinkan selain kepolisian yang mengawal, karena undang-undangnya sudah jelas dalam pasal 135 ayat 1 itu. Nah, jadi dalam hal ini untuk pengantaran jenazah, yang mengiring jenazah itu seyogianya masyarakat sendiri yang enggan mau meminta kepada kepolisian. Kalau kepolisian sudah siap dari tingkat level polsek sampai ke Polda itu selalu siap. Nah, kenapa harus kembali lagi ke kepolisian? Karena di dalam pengawalan ini ada beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh petugas pengawal itu. Contohnya, dia harus memperhentikan kendaraan, memperlambat kendaraan, menerobos lampu merah. Itulah yang urgent, yang instansi maupun aparat lainnya tidak mendapatkan kewenangan itu, yang disebut diskresi kepolisian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 2002 pasal 18. Nah, itu yang punya kewenangan hanya Polri. Maka dalam hal ini dalam pasal 135 ayat 1 petugas yang melakukan kewenangan untuk pengawalan Polri. Begitu. Ya, jadi ada nih ya, jelas ada dari Ditlantas Polda Sulsel ini adalah khususnya pembinaan ataupun mungkin pengenalan keamanan dan keselamatan berkendara ini ya dilakukan ya. Itu rutin nggak nih Pak? Rutin. Itu setiap bulan itu. Setiap bulan selama setahun itu rutin itu. Nanti kita beberapa komunitas kita bina itu banyak sini. Ya, apalagi perkembangan sekarang kan semakin padat Kota Makassar, komunitas makin banyak, makin merajalela juga di jalan pun juga ini semakin kalau tidak ada ketertiban seperti itu kan pasti semakin semrawut nih Pak. Semau-maunya apalagi bisa menimbulkan hal-hal yang berdampak lainnya seperti timbulnya kejahatan dan sebagainya begitu ya dari para pengguna kendaraan bermotor, khususnya berkelompok-kelompok seperti itu Pak. Betul. Pembinaannya di level Kota Makassar masih seperti program-program yang lalu kah dengan pembinaan itu, atau mungkin ada inovasi terobosan dari Ditlantas Polda juga? Pembinaan bisa kita lakukan, kita mengumpulkan mereka, mengundang mereka secara manual ke kantor kita, bisa melalui praktek, bisa melalui teori. Nah, apabila kita prakteknya di sini kebetulan yang paling lengkap itu Satpasnya SIM Polrestabes, jadi kita harus bawa ke sana. Harus untuk mengemudinya, praktek mengemudi. Tapi untuk teori di mana saja bisa, di pinggir-pinggir jalan sepanjang jalan Veterani itu kalau malam minggu biasa kita lakukan. Ya, seperti itu terbuktinya kalau malam minggu. Iya betul, betul. Jadi saat kumpulnya mereka itu kan saat-saat hari libur itu. Maka daripada itu kita pas hari libur meluangkan waktu untuk menyambangi.
Biar sama-sama enak lah begitu Pak ya. Enak. Mereka tidak segan-segan juga kalau harus lebih formal atau tapi lebih pendekatan persuasifnya jalan gitu. Betul. Baik. Untuk Anda pendengar dimanapun berada yang mungkin juga lagi nonton kita ini di kanal YouTube RRI Makassar ataupun juga di fanpage-nya Pro 1 RRI Makassar ya siang hari ini. Waduh, jempolnya besar banget ya. Dari Surabaya ini Ibu Sri Masriah ya. Lagi monitor kita di Surabaya ya. Terima kasih. Baik. Lanjut lagi mungkin pertanyaan berikutnya ini terkait masyarakat. Tadi sudah dijelaskan aturannya seperti apa, itu kembali lagi ke peraturan undang-undang yang memang harus mengawal itu adalah pihak kepolisian, kemudian yang menggunakan badan tol dan sebagainya memang sudah aturannya tidak sepatutnya motor bisa akses begitu apapun itu. Kemudian mungkin ke arah arus lalu lintasnya sendiri ini tadi keselamatan terkait keamanan dan keselamatan berlalu lintas nih Pak. Baru-baru ini juga kan dari jajaran Polri sendiri juga sudah mengaktifkan yang elektronik Pak ya, ETLA begitu ya, tilang elektronik. Nah, gimana perkembangannya kalau mungkin saya masuk sedikit nih, mematuhkan ada efek jerahnya nggak nih terhadap lalu lintas di Kota Makassar sendiri nih Pak selama diberlakukan itu? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Dalam sekali Pak pertanyaannya ini. Iya. Dalam ya Pak? Iya, dalam ya, sekali. Permukaan aja lah kalau luar biasa. Tapi terima kasih untuk kepedulian dari masyarakat Kota Makassar bahwa untuk ETLA ini kami masih terus melaksanakan analisa dan evaluasi. Karena tetap ada evaluasinya. Betul, kita masih evaluasi dan ini butuh waktu beberapa lama untuk bisa kita sampaikan kepada publik bagaimana tingkat kesadaran masyarakat setelah diberlakukannya ETLA. Tapi ini jadi PR untuk saya. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin di sesi berikutnya saya akan sampaikan dengan lebih gamblang. Iya. Terima kasih. Masih akan tetap ini Pak ya. Masih evaluasi gitu ya. Betul. Tapi betul artinya semua ini jangan takut karena ada bapak kepolisian begitu di jalan. Betul. Tapi taatlah pada aturan ya Pak ya. Benar. Nah, kan biasanya begitu, ada Pak Polisi pelan. Begitu tidak ada. Apalagi kalau di jalur tol nih, banyak yang melanggar juga nih kalau saya lihat ini ya. Betul. Gimana nih Pak? Ada yang bisa nanggapi nggak? Pengamanan juga nih di jalan seputar tol ya. Kalau betul. Ya kita tahu sih kalau jalur tol yang banyak di sana di daerah ke arah bandara gitu ya. Itu banyak banget itu pelanggarannya. Ini mungkin banyak juga sudah jadi contoh bahwa korban yang kecelakaan lalu lintas di sana itu dikarenakan melawan arus atau mungkin dengan tonase kendaraan yang mungkin melebihi begitu ya. Betul. Mungkin betul. Gimana nih Pak? Jadi untuk khusus penegakan hukum di situ ada PJR, Satuan Patroli Jalan Raya dari Ditlantas Polda Sulsel. Iya, masih Ditlantas Polda juga ya. Betul, yang diberikan kewenangan penuh untuk melaksanakan penindakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang ada di seputaran jalan tol. Dan untuk penindakan pelanggaran hukum tersebut di sini merupakan PR besar. Karena kalau boleh saya sampaikan di sini bagaimana kita membangun suatu budaya yang baik dan benar tentunya. Bukan sesuatu yang salah karena sudah biasa akhirnya dibiasakan. Ya, tetapi kembali yang benar itu yang harus dibiasakan kan begitu. Jadi jangan dibolak-balik Pak ya. Jadi lebih kepada mana yang baik, yang benar itu yang kita biasakan. Karena sebetulnya bagaimana ketertiban masyarakat di satu daerah atau di satu negara itu yang mencerminkan bagaimana budaya bangsa dan tingkat peradaban manusia yang ada di situ. Misal kita main ke satu daerah di mana orang mau antri, mau menyeberang melalui zebra cross. Kita bisa melihat bagaimana perkembangan suatu negara. Apakah negara ini sudah negara berkembang? Apakah negara maju atau masih ada di dunia ketiga, masih dalam menuju berkembang. Kita bisa lihat bagaimana budaya mereka pada saat menyeberang. Dan ini butuh suatu usaha kita bersama, bukan hanya dari penegak hukum, tetapi juga dari kita semuanya di sini. Jangan takut akan dihukum, tetapi lebih kepada ayo sadar akan hukum. Jadi bukan pada
ada polisi. Ada polisi pelan-pelan gitu kan Pak. Tidak ada polisi, kita kebut-kebut. Jadi kita harus arahkan kepada jangan takut dihukum, tetapi lebih kepada ayo sadar hukum. Oh ini harus pakai helm, oh ini harus pakai sabuk pengaman dan lain-lain. Kembali lagi bahwa ini PR besar kita bersama, bagaimana mewujudkan satu kota, bagaimana mewujudkan suatu provinsi dan satu negara dengan peradaban yang benar-benar modern, yang taat hukum, yang tertib, sehingga kita bisa jadikan ini contoh untuk bangsa-bangsa lain. Oh seperti ini Indonesia pada saat akan menyeberang. Oh seperti ini Indonesia pada saat memasuki jalan tol dan bebas hambatan. Sekali lagi ini PR besar untuk kita semuanya. Bukan hanya penegak hukum, tapi tugas kita bersama. Jangan takut hukum, jangan takut dihukum, tetapi ayo kita sadar hukum. Ayo kita sadar hukum. Ya, itu gaungnya. Betul. Untuk sekali. Anda semua di mana kita bikin slogan siang ini, Pak. Waduh, baik. Saya pernah punya pengalaman ini, Pak, soal bagaimana budaya hukum berlalu lintas kita di Indonesia. Ya, suatu ketika waktu itu ada family yang membawa rekannya dari Australia, ya, berkunjung ke Kota Makassar. Kita berkendara nih, dia ngeri-ngeri sedap kalau di Indonesia. Ngeri-ngeri kenapa? Katanya di sini terbiasa tidak menggunakan safety belt. Ya, betul. Apalagi anak-anak kecil itu harusnya katanya seperti ini. Oh seperti itu. Memang kalau budaya, ya di sana tidak boleh. Tidak boleh. Anak kecil harus pakai car seat di belakang. Dia harus aware sama anaknya untuk disempatkan ngambil tempat yang aman, arah safety belt. Sampai segitunya lah kayak itulah makanya saya di Indonesia saya ngeri-ngeri sedap katanya. Nah, ini menarik Pak. Apalagi ini itu pembelajaran buat kita juga semua. Betul artinya sekali. Budayanya orang yang memang tertib taat hukum seperti itu begitu. Betul. Ya. Saat dia di negeri orang juga pasti aware juga terhadap keselamatannya dan juga orang lain. Benar. Mengapa kita tidak mulai begitu Pak ya? Dan itu sangat menular sekali. Menular sekali. Ketika misal kita jalan ke satu daerah, kita jalan ke Singapura, kita jalan ke Kuala Lumpur, begitu orang di sana nyebrang lewat zebra cross, kita akan malu. Semua lewat zebra cross, kenapa saya main lari-lari di tengah jalan kan begitu Pak? Itu yang saya bilang bahwa budaya ini sangat menular sekali. Begitu. Jadi alangkah baiknya ketika ada 1-2 orang mau taat tertib berlalu lintas, harapannya yang lain ikut untuk mau tertib berlalu lintas. Sehingga nanti saya yakin, saya percaya kita pasti mampu pada masanya nanti kita ada di level tataran negara maju dengan kebudayaan masyarakat, dengan budaya bangsa yang tertib berlalu lintas. Gitu. Tapi ya artinya kembali lagi kepada masyarakat, sadarkan diri Anda juga nih. Benar. Walaupun begitu banyak aturan yang sudah dibuat untuk kepentingan kita juga, tapi kalau semuanya itu tidak dipatuhi, butuh kesadaran Pak. Dan itu kerja keras Pak ya. Ya. Kerja yang bukan 1-2 hari nih Pak. Iya, kita harus bentuk satu sistem dan bagaimana kita bisa mengajak semuanya untuk benar-benar serius dalam hal ini. Baik. Ya. Wih, tidak terasa ini kurang lebih 40 menit ini kebersamaan kita Pak siang ini. Mungkin sebagai closing statement kepada seluruh masyarakat Kota Makassar di Sulawesi Selatan, mungkin mewakili atau mungkin dari Ditlantas Polda Sulawesi Selatan ini terkait aturan lalu lintas dan juga pengawalan ini, ada yang ingin dititip pesan Pak? Ya, biar nanti para pendengar kita juga mungkin yang bisa nanti melihat juga nanti siaran kita di kanal YouTube, jadi ingat-ingat begitu. Ada pesan nih dari Pak Restu waktu itu. Iya, terima kasih. Jadi saya menghimbau kepada segenap masyarakat khususnya di Kota Makassar dan juga masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya, saya menghimbau untuk taat berlalu lintas dan juga tidak menggunakan sepeda motor, sepeda juga kendaraan beroda 3 di jalan tol, karena jalan tol hanya untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Dan untuk pengawalan untuk iring-iringan jenazah, sekali lagi dari pihak Polri kami sangat siap untuk mendukung, untuk membantu, untuk misi kemanusiaan, mengawal rekan-rekan dan keluarga yang ada berita lelayu membawa jenazah ke pemakaman. Silakan hubungi di nomor Kainduk PJR kami di nomor 0813 4259 6570. Saya ulangi, silakan hubungi di nomor 0813
4259 6570. Ini ada nomor hotline yang bisa dihubungi kapanpun membutuhkan bantuan untuk pengawalan, kami siap. Namun untuk pengawalan sendiri tidak hanya terbatas pada Direktorat Lalu Lintas. Silakan bila memang ada kantor kepolisian terdekat, hubungi. Untuk polsek terdekat, polres terdekat, kami siap memberikan pelayanan. Terima kasih. Baik, mungkin dari Pak Bagus juga ada yang ingin disampaikan Pak di closing statement-nya? Ya, pada prinsipnya sama. Mari kita sama-sama tertib berlalu lintas demi menjaga diri kita dengan orang lain juga. Karena manakala kecelakaan yang rugi itu kedua belah pihak, di samping diri kita dengan orang lain. Dan saya menambahkan bahwasanya di jalan tol itu bukan saja kendaraan roda 2 yang dilarang, orang pun juga dilarang masuk tol, pejalan kaki itu. Makanya di dalam tol itu ada jembatan penyeberangan orang. JPO, ya. Terima kasih, manfaatkan itu. Baik, kalau Ibu ada pesan nggak Bu? Kalau saya cuma ingin menjadikan, saya mengajak kepada saudara-saudaraku di Makassar, Sari Batang. Wih, Sari Batang. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, jadi contoh yang baik. Walaupun kita terlambat, yang penting selamat sampai tujuan. Lambat, yang penting selamat. Selamat sampai tujuan. Saya kira itu saja. Baik, terima kasih untuk berbagi informasinya nih dari Bapak-Bapak dan Ibu dari Ditlantas Polda Sulawesi Selatan untuk bisa main di Pro 1 RRI Makassar ini Pak. Mudah-mudahan tidak kapok-kapok juga nih Pak Restu. Kami berharap bisa ketemu lagi nih, luar biasa kesempatan. Ya, terima kasih. insyaallah. Terima kasih. Kita akan selalu memberikan ruang untuk menyadarkan bagaimana masyarakat pentingnya juga berlalu lintas ya demi keamanan dan keselamatan kita semua ya. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ini saya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mudah-mudahan menjadi sebuah perjumpaan yang bisa berlanjut nanti ke depannya di Pro 1 RRI Makassar dan juga untuk masyarakat Sulawesi Selatan dalam menegakkan aturan-aturan berlalu lintas yang baik dan benar di jalan, ataupun juga mungkin ada nanti sosialisasi aturan-aturan dari pihak kepolisian yang perlu masyarakat tahu ya. Ya, terima kasih Pak. Baik, saya Arfan mengucapkan terima kasih sekali lagi Pak. Ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah. Basuh dulu tangan tuh, awak nih kebiasaan.